wajib agar mendapatkan hukum yang jelas. Kedua, membicarakan pribadi orang lain dengan tujuan untuk menjalani hubungan jual beli, pernikahan atau penitipan hal yang penting kepada orang tersebut. Ketiga, membicarakan keburukan orang lain untuk mengintrospeksi bersama atau membantu orang tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa emang gibah itu sangat dilarang? Kenapa? Karena menimbulkan fitnah juga, bisa menimbulkan kecurigaan orang juga, bisa. Lalu dampak negatifnya apa sih? Coba nih yang di depan nih tolong bacakan dampak negatifnya. A. Dapat memutuskan hubungan silaturahmi, pekerjaan atau hubungan lain dengan orang lain. Lalu B. Hilangnya ketentraman dan kedamaian hidup. C. Merupakan penyulut permusuhan antar masyarakat jika yang digunjing tidak dapat menerima gunjingan atas dirinya. Ya, jadi dampaknya itu perbuatan tercela itu semuanya hampir sama. Kenapa? Ya karena bakalan merugikan diri kita dan juga orang lain. Pokoknya gibah itu sekarang bahasanya sudah terkenal ya. Magibahnya asal ngumpul bermagibah ya. Lebih gibahan apa? Banyak. Si A, si B, si C, bahkan mungkin gurunya bisa digibahin. Nah, gibahnya yang bentuk seperti apa sih? Membicarakan orang lain itu kebanyakan yang disebut gibah itu kan keburukannya. Maka itulah yang dilarang, tidak boleh. Jadi usahakan kita kalau lagi ngumpul ya jangan membicarakan orang lain, apalagi orangnya tidak ada. Kalau mau bicara ya ngomong aja secara langsung pada orangnya, jadi jangan pulang ngomong gitu kan, itu gibah. Nah selanjutnya apa? Fitnah. Ada yang tahu fitnah itu apa? Perbuatan membicarakan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan martabat orang tersebut. Fitnah, fitnah ya. Fitnah itu membicarakan orang lain dengan maksud menjatuhkan orang tersebut. Jadi berbicaranya tidak sesuai dengan kenyataan, itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau peribahasa seperti itu, kenapa? Betul, karena kita tidak salah apa-apa, ternyata dilaporkan bersalah. Katanya mencuri si ini sendal duit di musola misalnya. Padahal dia sendiri nggak pernah musola. Akhirnya rame. Ternyata hal kecil yang mungkin saja kalian lakukan atau kalian anggap bercanda itu bisa membahayakan orang lain. Sangat tidak baik dilakukan. Tidak boleh ya. Kalian semuanya harus menghindari sifat-sifat tercela. Terutama yang sedang kita bahas, hasad, dendam, ghibah, fitnah. Lalu dampaknya apa sih? Dampak negatif dari fitnah itu apa sih? Silakan yang di depan dibacakan. A. Menjatuhkan martabat seseorang di mata orang lain. B. Menimbulkan perpecahan dan permusuhan di dalam masyarakat. C. Menghilangkan rasa percaya dan bersaudara antar sesama. D. Melunturkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat. Ya, jadi secara garis besar semua akhlak tercela itu merugikan banyak orang, baik untuk dirinya maupun orang lain. Hampir sama kerugiannya, dampaknya juga sama. Ya, jadi sekali lagi hindari sifat-sifat tercela. Kita harus memiliki sifat yang baik, sifat terpuji. Nah, lalu setelah fitnah ada apa? Apa sih namimah itu? Namimah artinya mengandung domba. Perilaku ini biasanya dimunculkan oleh perasaan iri hati dan dengki terhadap keberuntungan yang dimiliki orang lain. Adu domba, mengadu domba, ada lagunya ya, adu domba. Wah, ini juga salah satu sifat yang harus kita hindari. Saling keterkaitan antara fitnah, ghibah, hasad, dendam. Sekarang namimah itu adu domba. Adu domba lebih parah. Kenapa? Adu domba itu ada
domba? Ada yang bisa mencontohkan? Ada salah satu teman yang membicarakan orang lain. Nah, orang lain itu membicarakan orang lain itu tersebut. Jadi saling membicarakan orang lain. Iya betul, seperti itu ada domba. Padahal yang dibicarakannya itu hal-hal yang baik. Ternyata si A ini menyampaikannya lain lagi. Nah, ke si B disampaikan lain lagi. Akhirnya si C sama si B jadi permusuhan karena si A yang mengadu dombanya. Kata si A lari ke si B, kamari si C ngomong gimana? Kieu. Lalu si A balik lagi ke si B, si C kemarin ngomongin kamu loh begini. Padahal nggak sama sekali. Atau hal yang dibicarakannya itu adalah hal kebaikan. Nah, karena punya sifatnya iri hati, mengadu domba, melihat keakraban kedua belah pihak ini, dia nggak senang akhirnya diadu domba. Nah, itu akan terjadi apa? Terjadi perpecahan, permusuhan. Nah, sekarang yang banyak terjadi itu gimana? Yuk, kamarnya di status yuk, buang makamannya. Atau menyampaikan lagi si ini bikin status nyindir kamu kali kan kemarin di sekolahan begini. Nah, itu bisa terjadi kalau niatnya memang sudah buruk dalam hatinya, mengadu domba. Makanya sangat berbahaya sekali ketika kita memiliki sifat tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Kita tidak boleh memiliki sifat tercela. Kenapa sih kita nggak boleh memiliki sifat tercela? Karena akan merugikan banyak pihak, baik diri sendiri. Yang kita bahas ada berapa? Ada 5. Sebutkan yang pertama. Yang pertama adalah hasan. Ada yang masih ingat hasan itu apa? Yang kedua, dendam. Ada yang masih ingat dendam itu apa? Yang ketiga, apa yang kedua? Yang keempat, fitnah. Apa itu fitnah? Yang terakhir, namimah. Apa itu namimah? Apa mengadu domba itu? Jadi kelima-limanya itu tidak boleh kita miliki. Kita harus menghindari. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana caranya? Yaitu mempertebal iman kita, perbanyak amal solehnya, sholatnya tepat waktu, yang masih ketinggalan diperbaiki. Ya, cara mendekatkannya bagaimana? Ya tadi, pertebal amal iman kita. Jadi diminta pada Allah untuk dijauhi hal-hal yang buruk. Karena perilaku seperti itu kan adanya lingkungan pergaulan. Kita sudah baik, tapi teman kita belum tentu. Makanya kalau kita ingin baik, bergaullah dengan orang-orang yang baik, karena akan terbawa. Kalau kita baik sendiri, contohnya air minum 1 gelas itu terisi air putih. Kasih tinta setetes aja, kira-kira berubah nggak? Tinta warna hitam, masukin setetes aja, berubah nggak jadi hitam? Itu kalian seperti itu. Ketika kalian bergabung dengan orang-orang yang kurang baik, kamunya sudah baik nih, tapi karena berteman dengan yang kurang baik, akhirnya kamu akan terbawa. Beda dengan kalau kebaikan. Kalau keburukan seperti itu, padahal cuma satu keburukan. Tanya kan? Cukup. Mudah-mudahan penerapan di kehidupan sehari
juga hari ini. Ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau dicukupkan, tutup bukunya, dirapikan, kita baca doa pulang. Silakan berdoa pulang. Sebelum pulang, akan baiknya kita baca doa. Baca doa mulai. Ucapkan salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ke rumah ya, nggak boleh mampir-mampir ya. Assalamualaikum.